Halo, selamat datang di channel saya. Terima kasih telah mampir untuk menonton video ini. Kali ini saya akan membahas tentang seputaran kelapa pandan wangi. Ya. Kenapa disebut kelapa pandan wangi? Karena memang ciri utama dari kelapa ini airnya sangat manis dan wangi pandan. Namun ya itu baru bisa diketahui kalau memang kelapanya sudah ada ya. Sementara kalau belum ada, misalkan Anda ingin membeli bibit, nah bagaimana cara mengetahui cirinya? Pertama, yang paling gampang dan paling umum adalah Anda bisa bakar si daun kelapa ini. Nah, Anda bisa ambil daun yang sudah agak tua lalu dibakar. Tapi tidak harus dibakar semua sampai kering ya. Hanya sampai keluar air. Biasanya pas dibakar begini, dia akan keluar air dari daunnya. Lalu setelah itu Anda bisa cium dan apakah dia wangi pandan atau tidak. Nah, namun ini bukan satu-satunya cara ya, karena bukan berarti yang tidak wangi pandan pun bukan kelapa pandan wangi. Maksudnya begini, daun yang dibakar itu biasanya hanya berlaku pada jenis kelapa pandan wangi F1 ya, F1 filial 1 atau turunan pertama dari kelapa pandan wangi. Jadi memang kalau bibit kelapa pandan wangi yang F1 dia pas dibakar akan wangi gitu. Tapi bukan berarti yang tidak wangi bukan kelapa pandan wangi. Sebab misalkan pada F2, F3 dan seterusnya, turunan kelapa pandan wangi kedua, ketiga dan seterusnya, ciri ini sering memudar. Artinya apa? Kelapa yang sudah F2, F3 pas dibakar daunnya dia tidak wangi. Nah, jadi bukan berarti itu bukan kelapa pandan wangi ya. Dia tetap kelapa pandan wangi, cuman karena sudah F2, F3 dan seterusnya, jadi kadar wanginya menurun gitu. Lalu dari segi ukuran juga kelapa pandan wangi tidak terlalu besar. Total air yang bisa diambil dari kelapa ini sekitar 330 ml ya, atau 1 mug lebih ya. Jadi dari luar Anda bisa lihat kalau misalkan bibitnya besar, kelapanya besar, mungkin itu bukan kelapa pandan wangi, tapi Anda bisa taksir saja ya. Jadi ukuran kelapa ini agak kecil ya. Begitu. Oke, sekarang kita beranjak ke cara penanaman. Nah, kebetulan ini adalah kelapa pandan wangi saya yang sudah saya tanam kurang dari sebulan yang lalu. Nah, ini ditanam seperti ini. Jadi cara tanamnya kalau bisa Anda sekelilingnya buat lubang terlebih dahulu. Nah, lalu setelah itu digemburkan tanahnya ya. Bisa juga dikasih pupuk pohe ya, kotoran hewan. Lalu setelah itu ditanam, dan cara menanamnya seperti ini. Jadi dia jangan sampai terkubur semua. Jadi sisakan sekitar 20% dari bagian kelapa ini ke atas ya. Jadi jangan direndam semua ya. Lalu setelah itu bagian yang keluar tunas dan daun ini dia dihadapkan ke sebelah timur, mengarah ke terbitnya matahari ya, dan posisinya agak dimiringkan. Tujuannya dimiringkan ini biar dia memperkuat perakaran di bawah ya. Lalu dia juga bisa berfungsi supaya nanti tumbuhnya tidak terlalu tinggi. Begitu ya. Lalu setelah penanaman selesai, Anda bisa langsung lakukan penyiraman, dan penyiraman ini bisa menyesuaikan saja ya dengan kondisi tanah, kelembaban tanah. Jadi misalkan Anda tanam di musim hujan, maka nggak perlu disiram. Sementara kalau Anda tanam di musim panas, musim kemarau, Anda harus lakukan penyiraman minimal sekali sehari ya. Nah, meskipun kelapa ini suka tinggal di iklim yang tropis, yang panas ya, namun ternyata kelapa, semua jenis kelapa sangat butuh banyak air. Nah, kebetulan ini di tempat saya tanam ini, di pinggirnya ada kolam. Nah, jadi si kolam ini dia berfungsi seolah-olah sebagai parit ya.
Kalau Anda lihat perkebunan di Thailand, di sana perkebunan kelapa ini ternyata sekelilingnya adalah parit, dan parit itu selalu basah. Yang sudah terbukti pun pada kelapa yang tinggi ini, dia meskipun umurnya sudah 15 tahun lebih, tapi ternyata produktivitasnya masih bagus ya. Jadi kelapa meskipun dia suka tinggal di iklim yang panas, yang tropis, tapi dia tetap butuh air. Lalu hal lain seputaran kelapa ini, dia suka tinggal di tempat di dataran rendah ya. Jadi dari pinggir laut, dari 0 meter di atas permukaan laut sampai sekitar 600 atau 500 meter di atas permukaan laut. Sementara kalau dia ditanam di dataran yang tinggi, ini pengaruhnya adalah ke pembuahan yang terlambat ya. Lalu jumlah kelapa yang dihasilkan pun biasanya sedikit ya dibandingkan dengan kelapa yang di dataran rendah ya. Jadi kelapa ini suka di dataran rendah, dan suhu pun dia bisa tinggal di tempat yang suhunya dari 20 sampai 27 derajat Celcius ya. Nah, lalu sebenarnya sih kalau Anda perhatikan ke gunung, naik ke atas yang permukaannya tinggi, kelapa memang tumbuh, tapi produktivitasnya tidak banyak, tidak sebaik yang ada di dataran rendah gitu. Jadi memang kelapa tumbuh sih bisa, cuman produktivitasnya kurang bagus kalau di tempat yang dingin. Lalu untuk kondisi tanah, kelapa pandan wangi dia bisa tumbuh di tanah yang nilai pH-nya 5 sampai 8. Namun idealnya tetap di 6,5 atau 7 ya. Kalau misalkan Anda menemukan kadar pH-nya yang terlalu tinggi, misalkan 7,5, 8 ke atas, Anda bisa turunkan menggunakan air tawas ya. Jadi Anda bisa larutkan tawas lalu bisa disiramkan. Sementara kalau misalkan untuk kadar pH tanah yang rendah, misalkan di 5 atau 6, Anda bisa naikkan kadar pH pakai kapur dolomit ya, atau kapur pertanian. Kalau tidak ada, Anda juga bisa gunakan abu bekas pembakaran seperti abu dari bekas pembakaran di dapur ya, abu kayu, bisa juga abu sekam dan semua jenis abu lainnya ya. Lalu kalau abu tidak ada, Anda juga bisa gunakan bekas dedak kopi ya. Jadi kalau Anda suka kopi, si dedaknya, si ampasnya jangan dibuang, tabur saja ya di sekeliling pohon kelapa Anda ya. Lalu untuk pemupukan sama saja seperti tanaman lain. Anda kalau misalkan pakai pupuk NPK, Anda bisa taburkan sekelilingnya selama 2 bulan minimal 1 kali ya. Nah, lalu kalau untuk dikocor bisa lebih sering, misalkan Anda bisa larutkan 1 sendok untuk 5 liter air dan 1 minggu sekali dikocor. Terus ada juga sih yang suka merekomendasikan nih, saya sering nemu ada yang bikin bonsai kelapa, nanam kelapa, lalu perangsangan kelapa dipupuk pakai garam. Nah, kalau saya sendiri sih kurang setuju ya, karena garam itu kalau dilihat dari kandungannya dia NaCl ya, natrium chloride, atau natrium juga ada nama lainnya sodium ya. Nah, sayangnya si larutan garam, si kandungan garam ini natrium chloride, dia mengandung klor. Nah, ini dia yang kurang bagus. Karena apa? Klor itu dia kurang bagus untuk tanah. Jadi dalam jangka panjang si klor ini akan merusak kesuburan tanah. Begitu. Nah, alternatifnya yang diambil dari garam itu memang ada unsur natriumnya, ada juga unsur fosfornya, ada juga unsur kaliumnya ya. Nah, yang bisa merangsang pembungaan tuh dan pembuahan ya. Nah, jadi alternatifnya daripada menggunakan garam, Anda bisa gunakan pupuk K ya, atau pupuk kalium. Misalkan yang aman tuh KNO3 ya, dia kaliumnya banyak tapi
tidak mengandung klor ya. Lalu ada juga pupuk KCl. Nah, KCl juga dia kaliumnya banyak, namun tetap ada klor ya di dalamnya. Meskipun kadar klornya sedikit ya, sekitar 0,5 hingga 5% saja ya. Tapi ya itu masih toleransi ya. KNO3 lebih bagus paling utama, kalau tidak ada bisa KCl. Lalu kalau tidak ada garam, tapi itu sangat tidak saya sarankan. Begitu ya. Oke, sepertinya sampai sini saja videonya. Terima kasih telah menyimak video ini. Mudah-mudahan menambah pengetahuan dan wawasan Anda. Silakan klik tombol like, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.